Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang luar biasa banyaknya. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Total luas laut Indonesia adalah 3.544 juta kilometer persegi. Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada dengan panjang 104.000 kilometer. Selain garis pantai yang panjang, Indonesia memiliki jumlah pulau terbanyak, yaitu 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, sumber daya alam sangat melimpah di laut dan pesisir. Maka, kesempatan ini kita akan membahas potensi kemaritiman Indonesia. 1. Perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut, atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Sebaran potensi ikan di Indonesia ada perbedaan secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dan wilayah Indonesia bagian timur. Di Indonesia bagian barat, dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Sedangkan di kawasan Indonesia bagian timur, dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter, banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Selain ikan yang tersedia di lautan, penduduk Indonesia juga banyak yang melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dibudidaya adalah ikan bandeng dan udang. Perikanan juga memberikan lapangan kerja yang tidak kecil. Sektor perikanan mampu menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 5,35 juta orang yang terdiri atas 2,23 juta nelayan laut, 0,47 juta nelayan perairan umum, dan 2,65 juta pembudidaya ikan. 2. Hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan mangrove merupakan sebuah hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut yang akan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air saat air surut. Ciri khusus dari habitat hutan mangrove adalah 1. Wilayah tanah yang tergenang secara periodik atau berkala. 2. Tempat tersebut juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. 3. Wilayah tersebut terlindungi dari gelombang besar dan arus pasang surut laut yang kuat. 4. Air di wilayah tersebut memiliki kadar garam payau. Berikut ini merupakan fungsi fisik, fungsi ekonomis, dan fungsi biologis dari hutan mangrove. Fungsi fisik hutan mangrove. 1.
sebagai penjaga garis pantai dan tebing sungai agar terhindar dari erosi atau abrasi. 2. Memacu percepatan perluasan lahan. 3. Mengendalikan intrusi dari air laut. 4. Sebagai pelindung daerah belakang hutan mangrove dari pengaruh buruk empasan gelombang dan angin kencang. 5. Sebagai kawasan penyangga dari rembesan air laut. 6. Sebagai pusat pengolahan limbah organik. Fungsi ekonomis hutan mangrove. 1. Sebagai sumber kayu untuk bahan bakar dan bahan bangunan bagi manusia. 2. Sebagai penghasil beberapa unsur penting seperti obat-obatan, minuman, makanan, tanin, dan juga madu. 3. Sebagai lahan untuk produksi pangan. Fungsi biologis hutan mangrove. 1. Sebagai tempat untuk mencari makanan, tempat memijah, serta tempat untuk berkembang biak berbagai organisme seperti ikan dan udang. 2. Sebagai salah satu sumber plasma nutfah. 3. Terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia, mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Terumbu karang juga memiliki banyak manfaat. Manfaat terumbu karang yang langsung dapat dirasakan oleh manusia adalah: 1. Sebagai tempat hidup ikan yang banyak dibutuhkan manusia dalam bidang pangan. 2. Sebagai tempat pariwisata, wisata bahari melihat keindahan bentuk dan warnanya. 3. Sebagai tempat penelitian dan pemanfaatan biota perairan lainnya yang terkandung di dalamnya. Adapun manfaat terumbu karang secara tidak langsung adalah sebagai penahan abrasi pantai yang disebabkan gelombang dan ombak laut, serta sumber keanekaragaman hayati. Demikian pembahasan potensi kemaritiman Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita patut bersyukur karena memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Karena itu, marilah kita jaga dan melestarikan kekayaan alam kita agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita saat ini dan akan datang.